Makin panas, demi rebut Pulau Pasir, Australia berniat serang Indonesia. The letter from President Yudhoyono that he promised last night. I want to assure the House that the government will respond swiftly, fully and courteously. Terus statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Today we have agreed to include new elements as part of this implementation. We are pleased that our Home Affairs Minister here in Australia will be engaging with his Indonesian counterpart to proceed to look at how we can simplify and streamline the issues of entry into Australia. Ya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya menghimbau semua unsur untuk selalu sejuk, tenang, ya, semua dibahas dengan kepala dingin, tetapi kita juga tidak ragu-ragu untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Konflik perebutan Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia akhirnya berujung pada operasi militer. Indonesia dan Australia resmi menyatakan perang pada hari ini setelah membuat keputusan operasi militer. Jokowi mengumumkan, operasi militer tersebut demi membela wilayah Indonesia, yakni Pulau Pasir. Di awal pekan ini, Jokowi sudah menyatakan akan memperjuangkan wilayah tersebut dan menempatkan pasukannya di sana untuk menjaga perdamaian. Akibat aksinya tersebut, AS dan negara sekutu Australia mengecam langkah Indonesia. Tetapi Jokowi sepertinya tidak gentar dan justru benar-benar berperang dengan Australia. Pasca pengumuman tersebut, tentara Indonesia bergerak ke perbatasan dekat Pulau Pasir NTT. AS sebenarnya jauh-jauh hari sudah mengirimkan pasukannya ke Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan mengatakan, Indonesia sedang merencanakan perang dahsyat di Asia. Bukti menunjukkan Indonesia merencanakan perang di Asia dan akan menjadi yang terbesar, kata Albanese dalam wawancaranya dengan BBC pada Minggu. Konflik antara Indonesia dan Australia mengenai kesepakatan sengketa Pulau Pasir telah memasuki babak baru. Terbaru, media Australia merilis sebuah pesan yang dibocorkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengenai percakapannya dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Mengutip CNBC International, negeri kanguru lebih memilih langkah militer untuk merebut Pulau Pasir dari Indonesia. Ini membuat NKRI geram dengan langkah yang diambil Australia tersebut. Di dalam percakapan itu, Albanese mengatakan bahwa sebenarnya Australia telah mencoba untuk menghubungi Indonesia mengenai sengketa tersebut. Canberra tidak berniat untuk melepas Pulau Pasir dan bersikeras jika pulau tersebut masuk wilayahnya. Namun Albanese menjelaskan bahwa 2 dari sebelum militer Australia dikerahkan, ia berusaha untuk menghubungi Jokowi. Tetapi Jokowi membalas dengan SMS yang mengatakan ia tidak bersedia untuk menerima telepon dan mengatakan Indonesia tidak akan melepaskan pulau tersebut. Haruskah saya mengharapkan kabar baik atau buruk terkait sengketa Eshmore Reef? Lapor surat kabar The Australian Selasa. Seorang jurnalis bertanya mengapa Albanese memutuskan untuk membocorkan pesan teks ini. Albanese tidak menjelaskan alasannya secara rinci. Kami dihubungi ketika kami mencoba untuk mengatur panggilan dan ia menjelaskan bahwa ia khawatir bahwa ini akan menjadi panggilan telepon yang dapat mengakibatkan keputusan Australia untuk tidak mau melepaskan Pulau Pasir. Para pejabat Indonesia mengatakan pemerintah mereka telah dicurangi oleh Australia soal Pulau Pasir. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bahkan menggambarkannya sebagai tikaman dari belakang. Bahkan Retno sempat menyebut Australia melakukan kebohongan. Albanese mengatakan tuduhan tersebut adalah cercaan terhadap Australia, meski sebagian besar pengamat melihatnya sebagai penghinaan pribadi terhadap Albanese. Saya tidak ingin mempersonalisasi ini, tidak ada unsur itu dari sudut pandang Albanese. Sementara itu, pasukan militer Australia ini disiapkan saat ketegangan di Pulau Pasir mulai meningkat. Australia mulai ekspansif dengan klaimnya di pulau itu dan membuat aturan maritim baru yang mengharuskan kapal-kapal khusus melapor ketika melewati perairan kaya itu.
Ini membuat hubungan Indonesia dan Australia semakin memanas. Rusia sendiri memberikan dukungan kepada Indonesia yang menentang klaim Australia. Rusia sendiri memberikan dukungan kepada Indonesia yang menentang klaim Australia. Kekuatan militer Indonesia membuat Australia goyah saat berencana menyerbu Indonesia. Hal ini pernah terjadi saat hubungan Indonesia dan Australia mengalami ketegangan saat kedua negara berebut Pulau Pasir atau Eshmore Reef beberapa waktu lalu. Kekuatan kapal selam milik TNI Angkatan Laut menjadi salah satu yang menyebabkan nyali Australia ciut untuk menyerang Indonesia. Semuanya bermula dari mendaratnya pasukan Australia di perbatasan Indonesia di dekat Pulau Pasir NTT. Karena tak ingin klaimnya di Pulau Pasir ditentang oleh Indonesia, maka Australia ancang-ancang untuk mengamankan pulau itu dengan tekanan politis juga militer, yakni merencanakan serangan ke Indonesia. Unsur yang akan menyerang Indonesia direncanakan akan dilaksanakan menggunakan pesawat tempur F-35A Lightning II. Bahkan kapal perang RAN Australia juga disiagakan dalam kondisi siap tempur melawan TNI Angkatan Laut. Intinya semua kesatuan militer Australia siaga penuh demi lancarnya serangan di Pulau Pasir NTT. Perwira militer senior Australia juga mengatakan F-35 juga disiapkan agar sewaktu-waktu dapat menyerang Jakarta untuk melumpuhkan instalasi komunikasi militer di sana. Bahkan Australia memberlakukan tingkat kesiapsiagaan tinggi selama beberapa hari selama operasi tersebut berlangsung. Penyerangan yang akan dilakukan F-35 adalah bagian dari keseluruhan pengerahan seluruh pasukan pertahanan Australia. Pasukan Australia sedang dalam tingkat kesiapan tinggi. Itu akan menjadi proporsional. Serangan besar akan mendapat respon besar. Kapal selam Indonesia ancaman nyata untuk Australia. Kepala Staf Angkatan Laut Australia mengatakan bahwa frigat mereka mendeteksi kapal selam yang tak teridentifikasi ketika pasukan Australia tiba di Pulau Rote. Bahkan pada suatu waktu tiba-tiba kapal selam itu menghilang dari pantauan dan menyebabkan pesawat pemburu serta kapal perang mereka kelimpungan melacaknya. Kemudian kapal selam Indonesia sangat aktif mengganggu unsur kapal perang Australia. Perwira Australia memandang kapal selam Indonesia sebagai ancaman nyata. Ada kekhawatiran yang pasti tentang serangan Angkatan Laut Indonesia menggunakan kapal selam dan semua hal lainnya.